Baik Pak, selamat malam. Perkenalkan nama saya Dr. Henry yang sedang bertugas di klinik pada malam hari ini. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Pak Budi. Bapak Budi, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui apakah kondisi jantung Bapak normal atau tidak ya Pak ya. Iya. Mungkin rasanya akan tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik, terima kasih Pak. Silakan ke tempat tidur Pak. Oke, baik. Ini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu mengukur tekanan vena jugularis. Di mana untuk mengukurnya sendiri, saya sudah memposisikan pasien dalam keadaan yang rileks dan juga nyaman. Lalu saya juga mengangkat kepala pasien setinggi 30 derajat sampai 45 derajat. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan, di mana kali ini saya akan menggunakan bantuan senter untuk menemukan internal jugular vein. Apabila tidak ditemukan, maka boleh menggunakan external jugular vein. Saya akan meminta pasien untuk menengok sedikit ke arah yang berlawanan. Baik Pak, boleh menengok. Boleh ngadep sini Pak, sedikit. Oke, baik. Terima kasih. Setelah ditemukan internal jugular vein-nya, maka saya akan menentukan titik tertinggi dari pulsasi vena jugularis yang ada di sebelah kanan. Setelah ditemukan, maka saya akan melakukan penghitungan dengan menggunakan bantuan penggaris, di mana penggaris yang pertama adalah penggaris segitiga yang diletakkan secara vertikal di atas sudut sternum, di mana penggaris panjang diletakkan secara horizontal menyilang tegak lurus di sebelah penggaris segitiga. Baik, didapati hasilnya ada 2 cm, di mana untuk sudut sternum sendiri umumnya berjarak 5 cm di atas atrium kanan. Lalu jarak yang didapatkan merupakan hasil dari pengukuran tekanan vena jugularis, yaitu 5 ditambah 2. Untuk pemeriksaan yang pertama selesai. Untuk pemeriksaan kali ini dimulai saya memposisikan pasien dengan kepala diangkat sekitar 30-45 derajat. Setelah itu saya akan melakukan inspeksi untuk menemukan menilai dan menentukan dan juga menilai pulsasi karotis. Setelah itu saya akan meletakkan jari telunjuk dan juga jari tengah untuk menilai karotis pada sebelah kanan menggunakan tangan kiri, sedangkan untuk menilai karotis sebelah kiri menggunakan tangan kanan. Lalu tempel pada bagian sepertiga bagian di bawah leher. Baik Bapak, nengok sedikit Pak ke sana Pak. Ya. Boleh ditingkatkan tekanannya hingga rasakan pulsasi dan juga kontur arteri karotis yang maksimal. Bapak boleh ngadep sini sedikit. Oke, baik. Terima kasih Pak. Dimana pada saat saya melakukan palpasi sebelumnya, saya juga bisa mendeteksi apakah adanya getaran halus atau trill. Lakukan dengan cara mendengarkan buitnya dengan menggunakan stetoskop bagian diafragmanya. Baik, Bapak boleh nengok sedikit sana Pak. Baik, letakkan bagian diafragma stetoskop pada area karotis, lalu menginstruksikan pasien untuk menahan nafasnya. Baik Bapak, boleh ditahan dulu nafasnya. Baik. Boleh dilepas Pak. Satu lagi sebelah sini Pak. Boleh ditahan napasnya. Baik. Terima kasih Pak. Untuk pemeriksaan kali ini saya akan memposisikan lengan pasien dalam kondisi yang istirahat atau rileks dengan sikunya terekstensi dan juga telapak tangannya menghadap ke atas. Kemudian saya akan melakukan fiksasi siku pada derajat tertentu untuk mendapatkan relaksasi otot yang lebih optimal dengan meletakkan tangan di bawah siku pasien. Ini Bapak boleh sedikit, maaf ya. Baik, setelah dilakukan maka bisa dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan 2 jari telunjuk juga jari tengah untuk merasakan pulsasi. Baik, terima kasih Pak. Di mana untuk pemeriksaan kali ini dilakukan 2 tahap. Yang pertama yaitu inspeksi. Untuk inspeksi ini dilakukan sebaiknya dengan menggunakan pencahayaan yang baik.
Kemudian pasien akan diposisikan kepalanya diangkat sekitar 40 derajat sampai 30 derajat. Kemudian dilakukan penentuan lokasi titik impuls maksimumnya yang biasanya terletak di antara iga keempat, di sela-sela iga keempat dan juga iga kelima. Kemudian yang kedua adalah palpasi, di mana untuk palpasi ini gunakan bantalan jari untuk mempalpasi titik impuls maksimum. Kemudian untuk pemeriksaan getaran dapat menekan pangkal telapak tangan secara kuat pada dada pasien. Baik Pak, maaf ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Bisa ditentukan dengan cara menemukan titik impuls maksimum pada posisi terlentang. Tetapi apabila gagal, maka bisa dilakukan dengan cara memposisikan pasien untuk menghadap ke kiri atau posisi lateral dekubitus kiri. Kemudian instruksikan pada pasien untuk membuang napas secara penuh dan juga menahan napasnya untuk beberapa saat. Baik, Bapak boleh menghadap ke kiri sebentar, Pak. Berbalik sedikit. Oke, baik. Tahan ya, Pak ya. Boleh dibuang dulu, Pak, napasnya, Pak. Dalam, lalu ditahan napas sedikit ya Pak ya, sebentar. Oke, baik, terima kasih Pak. Dilakukan dengan posisikan pasien dengan posisi telentang dengan ketinggian kepalanya sekitar 30 derajat. Kemudian untuk lokasinya sendiri di antara sela iga ketiga, keempat, dan juga kelima. Lalu dilakukan dengan menggunakan jari. Lalu instruksikan pasien untuk menghembuskan napas dan kemudian menahan napas beberapa saat untuk mendapatkan titik impuls yang lebih maksimal. Baik Bapak, boleh dibuang dulu Pak napasnya Pak. Lalu tahan ya Pak ya sebentar. Baik. Baik, terima kasih Pak. Di mana untuk perkusi ini dilakukan untuk menunjukkan apakah jantung memiliki ukuran yang normal atau membesar. Untuk menentukan batas kiri jantung, perkusi akan dimulai dari lateral menuju ke medial. Baik Bapak, bentar ya Pak ya. Baik, untuk batas kanan terdapat pada linea sternalis kanan. Sini. Sebentar ya Pak. Baik. Lalu untuk batas atas jantung terdapat pada sela iga kedua. Baik, terima kasih Pak. Pada umumnya bunyi jantung dapat didengar pada posisi terlentang seperti ini. Lalu untuk area yang diperiksa untuk bunyi jantung itu ada 4 area. Yang pertama area katup aorta yang berada di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua pada linea parasternalis atau bagian sini. Baik, untuk area yang kedua yaitu area katup pulmoner, yaitu berada di sela iga kedua linea parasternalis kiri atau di bagian sini. Baik, untuk area ketiga yaitu area katup tricuspid, yaitu berada di sternum pada perbatasan antara corpus sternum dengan processus xiphoideus atau di bagian sebelah sini. Baik, untuk area keempat yaitu area katup mitral, yaitu berada di sela iga kelima pada linea midclavicularis kiri atau di bagian sini. Baik, untuk bunyi jantung itu sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah S1, di mana S1 itu merupakan bunyi jantung yang umumnya memiliki frekuensi medium hingga ke tinggi. Lalu yang kedua adalah S2, di mana S2 ini merupakan bunyi jantung yang memiliki frekuensi yang lebih tinggi dengan durasi rata-ratanya 0,11 detik. Lalu yang ketiga adalah S3, kemudian untuk yang keempat adalah S4.
Apabila ditemukan adanya gangguan seperti kejadian murmur, maka dilakukan pemeriksaan murmur kardiak. Di mana untuk pemeriksaan kali ini dengan cara mengidentifikasi beberapa hal. Yang pertama adalah waktu. Untuk waktu itu sendiri dibagi menjadi 3, ada yang sistolik, diastolik, dan juga kontinu. Di mana untuk sistolik tersendiri itu merupakan murmur yang terdengar antara bunyi S1 dan juga S2. Lalu yang kedua ada diastolik, di mana dia terdengar antara bunyi S2 dan juga S1. Lalu yang ketiga untuk kontinu itu dimulai dari sistolik, puncak S2, lalu terus lanjut ke fase diastolik. Kemudian yang kedua adalah bentuknya. Lalu untuk selanjutnya adalah lokasi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu radiasi atau transmisi dari titik impuls maksimal. Kemudian selanjutnya yaitu adalah intensitas, di mana intensitas sendiri itu memiliki 6 derajat. Untuk derajat 1 itu sangat lemah, sampai ke derajat 6 itu sangat terdengar dengan trill, dapat terdengar ketika tidak adanya stetoskop di dada. Kemudian selanjutnya yaitu nadanya sendiri. Yang terakhir adalah kualitas, di mana untuk pemeriksaan ekstremitas itu mengetes untuk adanya edema atau tidak. Di mana untuk pemeriksaan kali ini itu dengan cara menekan menggunakan jari pada area dependent seperti tulang kering pasien sekitar 2-3 detik. Kemudian jika adanya edema pitting, jari akan tenggelam ke dalam jaringan dan ketika dilepaskan, bekas jari yang tetap ada. Baik Bapak, sedikit. Baik, terima kasih. Satunya lagi. Baik, terima kasih Pak.